Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sehat-sehat yang ada di rumah. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di hari yang kita cintai ini. Salawat beserta salam kita hadirkan juga kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam Islam ialah upaya memenuhi kebutuhan baik secara jasmani maupun secara rohani, supaya bisa dipergunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Tujuan utama konsumsi dalam Islam ialah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dan ketaatan untuk beribadah kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah, yang dengannya manusia akan mendapatkan pahala. Dalam hal konsumsi, Al-Quran mendorong untuk menggunakan barang-barang yang halal serta bermanfaat dan menjauhi kehidupan yang boros. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Islam menolak perilaku manusia yang selalu memenuhi segala keinginannya, karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap keinginan yang baik dan keinginan yang buruk sekaligus. Keinginan seringkali tidak selalu sejalan dengan rasionalitas, karenanya bersifat tak terbatas, unlimited, dalam kuantitas maupun kualitasnya. Karena keadaan kualitas hawa nafsu manusia ini itu berbeda-beda, maka amatlah logis jika keinginan manusia satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda pula. Dalam ajaran Islam, manusia harus mengendalikan dan mengarahkan keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan, kemaslahatan, dan bukan kerugian mudarat bagi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kali ini saya akan membahas tentang etika muslim dalam berkonsumsi. Kalau kita berbicara tentang etika muslim dalam berkonsumsi, pasti kita mengingatnya tentang sebuah atau seperti sikap yang berlebih-lebihan, yang bermewah-mewahan dalam kenikmatan indah dan kenikmatan dunia. Islam sangat membenci hal tersebut karena menyebabkan salah satunya turunnya azab dan rusaknya umat sekarang ini. Dan kita juga harus menjauhi konsumsi dan barang dan jasa yang membahayakan untuk kita sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Revanya Tabita dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang prinsip-prinsip konsumsi dalam syariah. Salah satu pakar ekonomi muslim yang bernama Muhammad Abdul Manan menerapkan 5 prinsip konsumsi dalam Islam. Yang pertama yaitu prinsip keadilan, mengandung pengertian bahwa dalam berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman baik bagi individu maupun bagi orang lain. Yang kedua yaitu prinsip kebersihan, mengandung makna bahwa barang yang dikonsumsi harus bersih dan sehat dan juga jauh dari larangan syara. Yang ketiga yaitu prinsip kesederhanaan, mengandung maksud
sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan, karena hal tersebut merupakan pangkal dari kerusakan dan kehancuran, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Yang keempat yaitu prinsip kemurahan hati, yang mengandung maksud tindakan konsumsi seseorang harus bersifat ikhlas dan bukan dipaksakan, serta mempertimbangkan aspek sosial seperti pemberian sedekah. Dan yang terakhir yaitu aspek moralitas, yang mengandung arti bahwa perilaku konsumen muslim harus tetap tunduk pada norma-norma yang berlaku dalam Islam, yang tercermin baik sewaktu dan sesudah konsumsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novina Saranza dari kelompok 4 akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dinilai sebagai seorang sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikan dalam merelasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam pencipta manusia, yaitu merelasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepadanya sesuai dengan firman Allah yang mengatakan bahwa dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menghamba kepadaku. Dalam hal ini konsumsi, Al-Quran memberi petunjuk yang jelas dan mudah dipahami, yaitu Al-Quran mendorong untuk menggunakan barang-barang yang baik, halal dan bermanfaat, serta melarang untuk hidup boros dan melakukan kegiatan konsumsi untuk hal yang tidak penting. Dalilnya surah Al-Baqarah 168, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu dalam konsep pengaruh-pengaruh pada konsumsi yang tidak perlu. Allah berfirman dalam surat Al-Nisa ayat 29, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta yang berlaku dengan suka sama suka, selantar kamu Islam menolak perilaku manusia yang selalu memenuhi segala keinginannya. Saran: dalam mengkonsumsi produk atau jasa perlu memperhatikan apakah barang tersebut halal atau tidak sebelum melakukan kegiatan konsumsi. Maka perhatikanlah hal-hal yang terjadi jika barang yang dikonsumsi tersebut apakah bermanfaat atau tidak bagi kesehatan, keluarga, jiwa, dan akalnya. Janganlah berperilaku boros, karena perilaku boros itu sama dengan saudara syaitan dan itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, cuman itu presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi yang menyaksikan dan semoga berkah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.